kolam itu biasanya kita berikan batang pohon pisang. Batang pohon pisang kita berikan di dalam kolam, kita rendam. Kita rendam sampai 2 atau 3 hari. Setelah itu 2 sampai 3 hari sebelum ikannya dipindahkan, kita keluarkan batang pisangnya. Nah, kemudian setelah itu pemindahan atau evakuasi ikan. Pemindahan atau evakuasi ikan kita lakukan di malam hari. Kenapa harus di malam hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Sadat Lestaluhu di Kebunila Channel. Teman-teman, hari ini hari ketiga setelah pemindahan kolam ya. Ikan ini setelah pemindahan kolam, dan kita berikan ramuan ekstrak, yang mana ramuan ekstrak tersebut adalah daun pepaya dengan daun pete Cina. Jadi di video yang sebelumnya bagaimana kita merawat ikan nila agar tidak stres setelah memindahkan dari kolam satu ke kolam yang lain. Nah, begini kondisinya sekarang. Alhamdulillah teman-teman, setelah proses perawatan dari kolam yang sudah kita bongkar ke sini, alhamdulillah ikannya sudah mulai makan. Meskipun belum lahap ya, tapi paling tidak ikan-ikannya sudah mulai interaksi ketika kita memberikan pakan, dibandingkan dengan 2 hari yang lalu ya, kita buang pakan itu tidak direspon. Nah, ini tandanya ikan sudah mulai merespon makanan. Nah, kemudian tanda stresnya sudah mulai berkurang, dan pH air juga sudah berangsur-angsur membaik. Nah, itu teman-teman yang kemarin kita lakukan dengan antara daun pepaya dan daun laktoro ini. Nah, bisa teman-teman blender ya kan, boleh dibejek-bejek sehingga halus. Nanti airnya itu kita ambil baru kita berikan di kolam. Nah, nanti ada juga tambahan, selain daun pepaya maupun ini ya, daun laktoro, bisa juga kasih daun darah krosok. Nah, teman-teman, ini ya teman-teman, ya, kita saring dulu ya. Kita saring ini. Saring teman-teman, kita saring menggunakan saringan halus, sehingga yang kita butuhkan adalah airnya. Nah, seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini maaf ya, kameranya sendiri soalnya. Apa? Nah, ini teman-teman, ini juga dapat bermanfaat untuk ikan ya, sebagai probiotik. Nah, ini juga bisa dikasih teman-teman. Nah, bahan seperti ini ya, ini ampas-ampasnya ini juga bisa diberikan kepada ikan. Nah, karena di sini saya tidak menggunakan blender, jadi memang ampasnya agak kasar ya, ada batang-batangnya ya. Nah, tadi memang nggak batangnya nggak saya buang, saya langsung dibejak-bejak di sini. Nah, itu teman-teman. Nah, kita saksikan ini, kita lihat kembali ini bagaimana kita berikan di kolam ini, teman-teman. Kita langsung tuangin ya teman-teman ya. Langsung kita berikan ke kolam. Setelah ini jangan kita beri pakan dulu. Jangan kita beri pakan, tunggu 1 atau 2 jam sambil kita melihat, memantau perkembangan ikannya seperti apa. Untuk komposisi kolam sendiri teman-teman, di sini kita menggunakan 1 uni ring. Kita pakai
cabai rawit 4 biji. Kelihatan ya teman-teman ya. Miringnya agak susah juga nih. Ini selang Yuniring nih. Ya, ini selang Yuniring teman-teman. Tuh. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini ikan kita ya akan kembali normal. Tapi biasanya sih pengalaman saya sih secepatnya. Paling lambat 3-4 hari itu dia udah normal lagi. Makannya udah lahap, pergerakannya sudah lincah. Jadi kalau teman-teman mau tahu, ini pengalaman saya ya, pengalaman dan penglihatan saya. Ikan biasanya kalau ikan yang sakit atau yang stres itu sudah di dalam kolam, begitu kita deketin, ikannya itu diam. Atau coba kalau kita mau seolah-olah kita mau sodorin tangan ke dalam atau kita seolah-olah mau nyerokin itu ikannya diam. Itu menurut pengalaman saya itu biasanya tuh ikan itu tanda-tanda ikan stres atau ikan lagi kurang sehat. Tapi kalau ikan sehat, misalkan kita deketin kolam, ikan dia akan nyamperin, datang. Dia biasanya tuh berputar di dalam kolam ya, biasa berputar di dalam kolam seperti seolah-olah kita mau berikan pakan. Tapi setelah kita berikan pakan, kita deketin lagi, dia pergi, aktif gitu, maksudnya pergerakannya itu aktif. Nah itu tanda bahwa itu memang ikan yang sehat. Mau apapun bentuk kolamnya, mau bioflok kek atau kolam beton kek atau kolam terpal, itu pasti ciri-cirinya sama, ikan yang sakit atau ikan yang kurang semangat hidup gitu teman-teman ya. Jadi itu teman-teman ya, kesimpulannya dari kami adalah sebelum memindahkan ikan, khususnya ikan nila, kalau kami di sini ikan nila, dari kolam satu ke kolam yang lain, langkah-langkah awal yang kita lakukan adalah satu, persiapan tempat atau persiapan kolam yang akan dipindahkan. Kemudian air, diberikan air atau kolam itu diisi air dengan air ya sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian setelah itu kolam itu biasanya kita berikan batang pohon pisang. Batang pohon pisang kita berikan di dalam kolam, kita rendam sampai 2 atau 3 hari. Setelah itu 2 sampai 3 hari sebelum ikannya dipindahkan, kita keluarkan batang pisangnya. Nah kemudian setelah itu pemindahan atau evakuasi ikan. Pemindahan atau evakuasi ikan kita lakukan di malam hari. Kenapa harus di malam hari? Agar menghindari yang pertama ikan tidak stres atau tidak mudah stres gitu. Kemudian juga menghindari terik sinar matahari yang berlebihan yang bersentuhan langsung dengan ikan, yang mana ini akan berdampak sangat negatif terhadap ikan itu teman-teman. Nah kemudian setelah ikan kita pindahkan, kita berikan yang namanya daun pepaya dan pete Cina atau daun pete Cina, yang mana di video sebelumnya sudah saya jelaskan manfaat daripada daun pepaya dan daun pete Cina. Nah kemudian setelahnya kita juga berikan tambahan daun ketapang. Nah ketapang ini tidak kita olah, artinya kita hanya memberikan aja di dalam kolam, karena daun ketapang sendiri manfaatnya pun juga cukup bagus untuk ikan, terutama untuk air ya. Dia dapat menurunkan atau menetralisir pH air. Kesimpulannya seperti itu teman-teman dari kami ya. Mungkin itu saja dari kami sesuai dengan pengalaman kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami masih kurang sempurna, masih jauh, kami mohon maaf. Sekali lagi mohon kritik dan saran kepada kami, pada channel kami, agar kami tambah lagi bersemangat dalam membuat konten-konten atau memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya teman-teman yang di luar sana yang ingin menjadi petani atau pembudidaya ikan nila, baik pemula ataupun yang hari ini masih ingin mencari referensi atau mencari informasi tentang bagaimana membudidaya ikan nila dengan baik. Artinya dari kami hanya tips sederhana, tips orang kampung, tapi alhamdulillah itu sudah kita lakukan. Jangan lupa like, share, and comment, dan subscribe teman-teman ya, dimanapun berada. Salam cinta damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.